Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ethereum. Jadi kita akan update beberapa informasi tentang Ethereum, teman-teman. Jadi ini kita pertama akan membahas tentang kinerja ETF Ethereum. Jadi berdasarkan data aliran dana terkini dari Soso Value, net outflow ETF spot Ethereum kemarin itu minus 17,94 juta US dollar, teman-teman. Namun kalau kita lihat ini ada untuk BlackRock itu malah mencatatkan inflow 111,66 juta US dollar, sementara untuk Fidelity, Grayscale dan Grayscale Mini itu mengalami outflow signifikan 129,6 juta US dollar, teman-teman. Jadi untuk BlackRock malah uang masuk, sementara untuk ETF dari beberapa perusahaan lain itu malah mengalami uang keluar, teman-teman. Jadi implikasinya adalah bahwa tekanan jual institusional ini masih tinggi meskipun BlackRock menunjukkan kepercayaan diri dengan adanya aliran masuk dana yang sangat besar, teman-teman. Kemudian untuk sentimen pasar dan berita terkini, yang pertama kita akan membahas tentang tekanan likuidasi. Dalam 24 jam terakhir, posisi long Ethereum itu dilikuidasi senilai 113 juta US dollar, tertinggi di antara aset kripto utama, mencerminkan adanya volatilitas yang tinggi dan dominasi sentimen bearish jangka pendek, teman-teman. Sementara untuk insider activity, trader besar yang bernama Machi atau Jeffrey Huang itu menambah posisi long Ethereum senilai 284.000 US dollar setelah likuidasi dengan total kepemilikan 2.300 Ethereum atau 8,8 juta US dollar dan harga likuidasi di 3.680. Jadi akun dari Jeffrey Huang ini saat ini sedang mengalami kerugian mengambang sebesar 13,7 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk dinamika stacking, jadi Ethereum stacking ratio saat ini 25,3% dari total pasokan Ethereum distakingkan. Jadi signifikansinya adalah bahwa tingginya rasio stacking menunjukkan kepercayaan jangka panjang pada jaringan dari Ethereum meskipun harga hari ini mengalami koreksi, teman-teman. Kemudian untuk analisis teknis dan tren untuk volatilitas opsi. Jadi laporan dari 10 kali riset ini menyoroti bahwa opsi Ethereum saat ini lebih murah dibandingkan Bitcoin dengan trader defensif membeli put option untuk lindung nilai. Kemudian untuk korelasi makro, jadi berita geopolitik, sanksi Rusia yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga adanya kinerja Tesla yang mempengaruhi sentimen kripto secara luas. Ini kita harus mengamati meskipun dampak langsung ke Ethereum itu terbatas, teman-teman. Jadi untuk visualisasi aliran Ethereum seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada outflow, jadi total net aset sekitar 27,17 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk proyeksi dan resiko, potensi rebound, jadi akumulasi oleh investor besar seperti Machi dan rasio stacking yang tinggi itu bisa menjadi katalis pemulihan jika sentimen pasar membaik. Kemudian pada saat kita berbicara resiko jangka pendek, volatilitas diperkirakan tetap tinggi akibat adanya likuidasi besar-besaran dan ketidakpastian makro, teman-teman. Jadi kesimpulan dari Soso Value untuk hari ini, Ethereum hari ini menghadapi tekanan jual institusional terlihat dari aliran keluar ETF dan volatilitas tinggi, namun indikator jangka panjang seperti stacking ratio dan akumulasi oleh whale menunjukkan fondasi yang kuat. Jadi pemantauan ketat terhadap level
3.680. Harga likuidasi dari MACI dan sentimen makro global disarankan. Jadi ini ada trader besar teman-teman, dia memasang stop loss di 3.680. Berarti ini bisa menjadi area support kuat karena yang bermain adalah trader besar. Sementara untuk hari ini kita lihat harga ada di angka 3.842 teman-teman. Sementara ini yang menurut analisa dari Suso Value 3.680 adalah area support kuat teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk kondisi market. Jadi kondisi market masih cenderung merah teman-teman. Ethereum sendiri hari ini diperdagangkan di angka 3.845, mengalami koreksi tipis 0,86. Tapi kita akan cek untuk aliran ETF-nya teman-teman. Ini untuk Ethereum spot ETF ini minus 129 juta US dollar teman-teman. Artinya masih banyak dana keluar dari ETF Ethereum teman-teman. Ini adalah Ethereum spot ETF yang ada di Amerika Serikat. Namun kalau kita bicara akumulasi total net inflow yang masuk ke ETF ini masih plus 14,46 miliar US dollar teman-teman. Jadi kalau kita lihat hari ini untuk Ethereum ini diperdagangkan di angka 3.843, koreksi 0,95% teman-teman. Nah kemudian kita cek untuk technical di time frame bulan. Kalau kita lihat ini trennya masih tren kenaikan karena harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau kita lihat di time frame mingguan harap waspada teman-teman karena ini 3 minggu berturut-turut mengalami penurunan untuk Ethereum. Kemudian untuk time frame hari, wah ini trennya tren penurunan teman-teman karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Nah sekarang kita akan membahas technical. Kalau di time frame bulan ini adalah technical di market Binance yang dilakukan oleh TradingView. Untuk sinyal technical di TradingView teman-teman, untuk time frame bulan rata-rata pergerakan pembelian yang sangat kuat untuk osilator pembelian. Jadi rangkuman gabungan antara osilator dan rata-rata pergerakan. Ini untuk time frame bulan sinyalnya sinyal pembelian. Kemudian kita turun ke time frame mingguan. Time frame mingguan ini sinyalnya juga masih sinyal pembelian teman-teman. Jadi osilator netral untuk mingguan pembelian yang sangat kuat. Jadi gabungan antara osilator dan rata-rata pergerakan menghasilkan sinyal pembelian di time frame minggu teman-teman. Ini adalah analisa teknikal dari TradingView yang ada di market Binance. Kemudian untuk time frame hari, wah ini harap waspada teman-teman karena untuk rata-rata pergerakan ini penjualan yang sangat kuat, osilator juga penjualan yang kuat, gabungan dari osilator dan rata-rata pergerakan ini untuk hari ini sinyal dari TradingView sinyalnya adalah sinyal penjualan kuat, artinya masih ada potensi yang sangat kuat untuk Ethereum mengalami penurunan teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.